Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman semua, kita ketemu lagi ya di hari yang kelima mentoring ini ya. Mudah-mudahan teman-teman masih pada betah ya, harus dong. Baru hari kelima kita mentoring 30 hari loh ya. Nah, teman-teman semua terima kasih karena sudah melalui 4 hari pertama yang berat, memang jujur berat 4 hari pertama karena itu udah apa ya ranahnya ngobok-ngobok ke dalam diri kita gitu ya. Karena jujur memang ini adalah program transformasi di awal itu memang basicnya pondasinya adalah di 4 hari ini. Bahkan dari sebelum pra-mentoring ya, kita juga sudah lalui, kita udah belajar bikin goal setting ya dengan smart goal, lanjut ke WFO, lanjut ke kalimat doa, lanjut masukin ke inception ke dalam timeline. Ini semua proses yang tentunya nggak mudah ya. Nah, saya pada materi hari ini kita akan bahas mengenai sindrom ya, sindrom pengusaha. Waduh, sindrom itu kalau dalam bahasa kedokteran itu artinya kumpulan dari gejala-gejala penyakit gitu, namanya sindrom ya. Nah, kita akan bahas ada 9 sindrom ya, teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Sindrom pengusaha pemula ya atau UMKM juga seringkali juga atau orang yang offline mau memulai bisnis online gitu ya, biasanya sindromnya kayak gini. Yuk kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nggak punya tujuan yang jelas. Nah, ini seringkali banget terjadi nih, sering banget nih ya, merasa sudah punya tujuan. Tapi ketika ditanya tujuannya udah jelas apa belum? Nggak jelas tujuannya. Merasa tujuannya jelas, padahal tujuannya tidak jelas ya. Nah ini seringkali ditemukan ini ya, yang tujuannya tidak jelas ini seringkali ditemukan. Jadi rata-rata mereka merasa sudah aku pengen begini-begini merasa sudah jelas, tapi ketika di breakdown dengan smart ternyata sama sekali tidak smart ya. Bahkan ada beberapa kasus yang mereka merasa sudah tahu, sudah pernah, sudah bisa, tapi begitu ketemu sama Abah, beda ceritanya ya. Kok beda sih? Ya emang beda gitu ya, mau gimana tuh ya. Nah, itu nggak punya tujuan yang jelas. Kebayang nggak kalau misalnya kita membuka sebuah aplikasi di HP kita, mau pergi ke sebuah tempat, kita buka aplikasi ojek online, teman-teman ya. Itu kan yang pertama kita masukin pasti tujuannya dulu tuh. Kalau tujuannya nggak kita masukin, bagaimana bisa dipanggil drivernya? Nggak bisa juga ya. Nggak bakal running gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu sindrom yang kedua, kita pengusaha itu seringkali nggak tahu posisi bisnisnya saat ini. Ya, kalau di aplikasi ojek online sekali lagi, itu adalah titik penjemputan atau titik keberangkatan atau titik startnya ya. Nah, kita nggak tahu, bahkan tidak sedikit yang ketika saya tanya tentang kondisi bisnis saat ini, mereka menjawabnya, waduh bingung, waduh kenapa kok bisa bingung? Ternyata selidik punya selidik, keuangan bisnis dengan keuangan keluarga itu nyampur keuangannya. Jadi kenapa? Karena tidak tidak jelas gitu lah cash flow-nya gimana, berapa sih yang betul apa cash flow saya yang persis detailnya berapa. Nah, itu mereka nggak tahu. Nah, ini yang berbahaya ya dalam dunia bisnis kita nggak bisa kayak gini ya. Harus tercatat semuanya dengan rapi, oke? Nah, itu titik keberangkatannya. Coba yang ketiga apa sih? Yang ketiga adalah tidak punya plan cadangan. Jadi ketika cuman punya satu plan, plan A atau punya dua, plan A, plan B. Oh, udah keren sih plan B, plan cadangan ya. Tapi begitu kena kondisi krisis, dihantam badai, langsung kelepak-lepak. Baper, nyalahinnya kondisi, blaming. Ya udahlah, kalau blaming udah pasti nggak bakal bisa maju seperti itu ya. Yang berikutnya yang keempat adalah tidak punya willingness yang kuat. Nah, begitunya sudah diajarin bikin plan, diajarin ilmunya, udah tahu, tapi nggak dieksekusi. Ini banyak orang-orang yang nggak action. Omong doang ya. Atau banyak koleksi buku, bukunya banyak, dibaca, udah dibaca gitu ya, bahkan udah dibaca, tapi nggak dikerjain, nggak dieksekusi. Jadi cuma nambah perbendaharaan di kepala doang. Aduh, saya sering ketemu orang yang begitu ya. Ini perbedaan orang yang pintar dan cerdas ya. Kalau orang yang pintar tuh memang kayak gitu. Pintar tuh wah menguasai ilmu macam-macam. Begitunya dieksekusi suruh praktek nggak bisa. Kenapa? Ya karena perbedaan itu adalah pintar dan cerdas tuh di masalah situ ya. Kalau orang-orang yang cerdas biasanya akan menggunakan kepintarannya gitu. Itu orang yang cerdas. Dia akan menggunakan kepintarannya di dunia nyata gitu. Di ikhtiar lah ya istilahnya ya. Setelah kita udah tahu ilmu kan ikhtiar. Makanya kalau dalam dunia tarbiyah gitu pendidikan dalam dunia pendidikan ya di pendidikan Islam gitu kan dahulukan adab sebelum ilmu ya nomor satu adab dulu kita harus punya attitude yang bagus gitu ya adab namanya ya kita harus punya sikap yang bagus yang positif mindsetnya itu semuanya adab ya adab sebelum ilmu nah baru belajar ilmunya kenapa adab itu bisa dikatakan firmware atau OS-nya operating systemnya ya kan setelah adabnya sudah terbentuk karakter ya udah terbentuk semuanya baru kita bicara yang namanya ilmu nah ilmu ini ya. Nah, ilmu kita belajar nih dari buku boleh, kita ikut training boleh, kita baca-baca artikel atau nonton-nonton YouTube berita segala macam
atau kita ikut e-course atau apapun lah pokoknya segala sumber daya yang kita butuhkan untuk menambah ilmu intinya ya. Nah, tapi apakah selesai di situ terus bisa sukses? Enggak. Dari adab lalu ilmu, dari ilmu lalu ke ikhtiar, ya kan? Actionnya. Nah, seringkali ini bermasalah di action. Kalaupun action semangat di awal tapi tidak istiqomah. Nah, tidak bisa konsisten. Nah, ini yang seringkali terjadi. Willingness yang kuat ini adalah kita bicara mengenai girohnya, mengenai apa ya? Mengenai keberlangsungan jangka panjang. Ya, bukan cuma sesaat gitu ya. Nah, baru yang terakhir kita bicara yang namanya setelah ikhtiar adalah kita tawakal. Barulah urusan hasil nanti tetap kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita adalah memperkuat dulu diri kita dengan tadi ya proses tadi adab, ilmu, ikhtiar ya kan. Baru hasilnya ngomongin serahkan kepada Allah. Banyak orang yang ikhtiar, 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 tapi nggak punya ilmu, itu juga salah. Hasilnya gimana bisa bagus juga ya. Jadi harus komplit. Nah, itu sama Rasulullah SAW sudah diajarkan seperti itu ya. Lanjut ya. Yang nomor 5 adalah terlalu fokus pada produk dan teknis. Nah, ini mengurusin tetek bengek dia semuanya. Jadi kayak manajemen tukang tukang apa ya? Tukang jagung bakar. Anda tahu tukang jagung bakar kalau tahun baru gitu ya suka ada tukang jagung bakar. Tahu. Tukang jagung bakar tuh manajemennya gini nih. Yang beli jagung dia, yang ke pasar beli jagung dia, oke. Okay? Terus yang ngupasin jagungnya dia, yang mangkal dia juga, yang ngebumbuin dia juga, yang masak dia juga, yang nerima uang dia juga, bagian keuangannya dia juga, marketingnya dia juga. Jadi pusing segala sesuatu dikerjain sendiri. Wah ini ya perintilan gitu. Nah, banyak yang pengusaha terlalu fokusnya pada produk dan teknis. Nah, ini kita buka-bukaan ya. Sorry nih, saya agak vulgar di bagian ini ya, tapi begini. Kita buka-bukaan aja ya, biar sama-sama enak. Saya bergabung di sebuah komunitas startup ya. Nah, di komunitas startup ini itu orangnya Masya Allah pinter-pinter, bener asli pinter-pinter ya. Itu anak-anak muda-muda ya, startup digital ya maksudnya ya, biasanya mobile apps gitu ya. Mereka Masya Allah pinter-pinter. Wah, kalau kalau ada acara tuh pada bawa laptop gitu ya. Kalau saya mah bawanya buku tulis sama pulpen. Mereka pada bawa laptop. Wah, kayak ngoding atau wah jago-jago ya sudahlah. Ya, desainnya mantap-mantap semuanya. Tapi mereka semua punya problem yang sama. Mereka nggak ada yang bisa jualan. Nah ini, kenapa? Terlalu fokus pada produk dan teknis. Ya kan? Kalau mau jadi pengusaha, urusan produk teknis udah delegasikan ke orang lain yang lebih pintar dari Anda. Oke? Ya, ke orang lain lebih pintar. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang lebih pintar. Ya, kita nggak bisa nguasain semuanya sendirian ya. Oke, kita cukup fokus kepada bisnis. Oke, bisnis itu bicara apa? Bicara revenue. Ya, CEO-nya kan Anda, bicaranya revenue, penghasilan, ya, di situ. Lalu yang keenam, tidak tahu harus mulai dari mana. Sekali lagi, karena terlalu banyak ilmu, nggak tahu harus mulai dari mana. Penyakitnya ini. Solusinya ya harus punya mentor yang ngebimbing. Karena mentor akan bisa ngarahin, kamu dari sini dulu. Kamu kalau udah di situ sudah lancar, kamu lanjut ke teknik ini. Dari sini sudah lancar, baru ke sini gitu loh. Ya, coach juga sama. Kalau coach nanti akan menentukan goals-nya apa, ya kan, option-nya apa, progresnya sejauh apa, ada apakah yang terlewat poin-poinnya. Nah, coach akan bicara di sana nantinya ya. Nah, ini bagian nomor 6-nya. Nomor 7, mental gratisan. Waduh, kalau mental gratisan ini bahaya bener nih ya. Kira-kira kalau orang mental gratisan gimana? Anda sudah tahu lah ya, bisa sukses nggak sih? Ya, pengennya gratisan aja, mentang-mentang apa sih? Mentang-mentang pakai Google, googling gratis. Mentang-mentang nonton YouTube gratis. Mentang-mentang apa lagi nih? Ya, dan jujur aja, apa orang-orang yang mental gratisan itu memang biasanya kurang menghargai biasanya ya. Kurang menghargai sehingga kalau mereka diminta komitmen, mereka akan rendah komitmennya. Orang-orang yang rendah dalam komitmen itu biasanya kemampuan untuk bertahan ketika kondisi krisis, kemampuan mereka untuk berbisnis, kemampuan mereka untuk menjadi of top of segi apa tuh puncak piramida makanan anggaplah gitu ya, menjadi predator mereka akan rendah, mereka akan gampang sekali menyerah ya, mereka tidak bisa mencapai puncaknya, biasanya begitu biasanya ya. Kenapa? Karena mentalnya gratisan, mereka nggak mau buying to learn ya, mereka nggak mau beli ilmu. Nah ini yang berbahaya ya. Lanjut lagi yang ke-8, keterbatasan diri. Nah, kita paham manusia jari tangannya cuma 10, ya kakinya cuma 2, tangannya cuma 2, matanya cuma 2, ya. Atau kalau ada orang yang belajar supranatural, bisa melihat dengan mata ketiga, pakai otak tengah. Dulu ada pelatihan otak tengah ya. Matanya ditutup, bisa naik sepeda, bisa nulis, bisa main kartu. Canggih banget ya otak tengah ya.
Sekarang udah nggak ada ya. Nggak tahu itu pakai metodenya gimana. Tapi ya maksudnya itu intermezzo aja. Nah, kita keterbatasan diri. Kita tahu lah, kita ya manusia segini aja gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau ada orang lain yang lebih pintar dari kita, ada orang yang lebih jago dari kita di sebuah bidang tertentu, ya kenapa kita nggak ajak mereka untuk kolaborasi? Aduh, abah kolaborasi itu kan berarti kan itu kan kompetitor kita, ya kan? Kenapa kita sudahlah. Kalau buat saya sih sekarang tuh era kolaboratif, serius, ya. Saya ketika memulai bisnis membangun perusahaan saya, itu banyak kompetitor, banyak, banyak banget malah. Ya tapi kalau kompetitor ini saya jadikan kompetitor, ya artinya saya jadikan pola persaingan. Aduh, capek Pak, Bu, teman-teman capek. Bener, capek. Stres. Mendingan apa? Deketin. Udah deketin, ajak ketemu, ya traktir-traktir dikit lah, ya kan, di mana lah, di rumah makan gitu kan. Traktir-traktir dikit, ajak ngobrol, lu bisnisnya apa, lu gini gini gini, oh gimana, udah berapa lama, terus ini gini 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 gini, gimana kalau kita kolaborasi yuk gitu. Nggak apa-apa, profit bagi dua nggak masalah, tapi kita besarnya bareng-bareng. Daripada jadi saingan mulu, nanti saling menjatuhkan, ya kan, mending ajak kolaborasi. Akan lebih enak tuh. Itu jangkauannya, growth-nya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kita nggak sendirian. Ya apalagi kalau kita tahu orangnya lebih pintar dari kita. Waduh, ngapain kita bersaing lawan orang yang lebih pintar dari kita? Ngapain? Kita udah pasti kalah, ya kan? Mendingan ajak kolaborasi aja. Saya banyak tuh temen saya ajak kolaborasi. Saya ketemu programmer jagoan, daripada jadi saingannya dia, mending saya ajak kolaborasi. Lu bisa nggak bikin program kayak begini, 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 begini? Nanti gue yang jualin, asik gitu kan. Kalau masalah jualan, teman-teman kolega apa kompetitor saya, bahkan ya kolega kompetitor, bahkan mereka tahu saya jualan oke gitu kan. Jadi mereka tuh seneng gitu kalau saya ajak kerjasama, saya bagian penjualan, mereka mau-mau aja biasanya gitu ya. Tapi ya saya juga di penjualan juga punya kapasitas. Saya juga di penjualan, apakah saya jago Facebook Ads? Saya cuma tahu prinsipnya aja. Teknikalnya udahlah saya serahin aja lah sama orang lain ya. Saya punya asisten yang memang khusus nanganin Facebook Ads, ada gitu. Apakah saya jago ngedesain supaya ciamik tampilannya? Ya, desain lagi. Saya bisa ngedesainnya, cuman ya bisa doang. Kalau jago ya anak-anak DKV, desain komunikasi visual, S1-nya banyak yang lebih pintar daripada kita kan, ya kan? Serahin aja ke mereka, gitu kan. Tinggal nanti kolaborasinya seperti apa ya. Kalau di awal belum punya uang buat bayar mereka, ya ajak bagi hasil aja ya. Kalau nanti udah agak ini mungkin bisa bayar per project kah atau apa, itu opsional soalnya. Yang jelas pahami keterbatasan diri, jangan maksa. Kenapa? Kalau kita nggak jago desain, kita maksa desain, yang pertama konsekuensinya adalah hasilnya jelek, yang kedua kita makan waktu. Yang harusnya kita bisa mikirin hal yang lain. Percepatan yang lain kita bisa pikirin. Nah itu masalah keterbatasan diri. Oke, sindrom yang kesembilan adalah kita buru-buru mengharapkan hasil. Ya kan? Pengennya tuh kalau udah beli course A, terus kita beranggapan dengan ini akan sempurna, lalu kita akan, wah, ya nggak bisa. Pengalaman saya bisnis, waduh saya bukan bisnis, maksudnya bisnis yang bener gitu ya. Saya punya CV dari tahun berapa ya? 2011 apa? 2010 rasanya saya udah bangun perusahaan pertama saya. 2010. Ya, saya udah bangun perusahaan, berarti itu umur saya baru 26 atau 27 lah ya, sekitar itu saya sudah bangun perusahaan saya sendiri waktu itu ya. Jujur banyak di antara teman-teman yang mentoring ini udah banyak yang mulai usaha bahkan jauh lebih muda usianya daripada saya. Dan itu saya jujur gimana ya? Saya usia Anda mungkin belum bisnis gitu, masih dagang. Konsepnya masih dagang. Ya kayak tukang jagung bakar tadi gitu. Saya masih konsep dagang gitu. Ya, walaupun saya dagang biasanya tetap pakai strateginya funnel. Dari SD saya udah dagang tapi udah pakai strategi funnel gitu ya. Nah, buru-buru mengharapkan hasil maksudnya gini. Nah, kalau prinsipnya saya tahu banget gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, orang tua saya mendukung gini. Dulu saya waktu SD itu di kantor bapak saya itu ada, bapak saya kan kerja ya di kantor. Terus di kantor bapak saya tuh ada kayak kertas stiker gitu ya. Kertasnya tuh depannya licin. Pokoknya saya nggak tahu bahannya apa ya. Mungkin Anda yang usahanya percetakan pasti tahu banget lah ya. Yang depannya licin pokoknya ya. Depannya licin gitu kan kertas stiker. Nah itu tuh sisanya banyak banget. Di kantor tuh nggak tahu bikin apaan lah kantornya. Nah sama bapak saya dibawa pulang. Bapak saya kelas 3, kelas 2 apa kelas 3? Saya kelas 2 atau kelas 3 SD, saya lupa. Ya, kalau nggak salah kelas 3 ya, kalau nggak salah kelas 3 SD. Anda kebayang nggak? Saya kelas 3 SD, bapak saya bawa itu ngasih ke saya nih, kamu bisa jadiin apa? Kebayang nggak? Kelas 3 SD. Udah di challenge kayak gitu coba bapak saya. Ya, nah itu
Jadi kertas stiker itu saya kletek nih. Gimana ya contohnya ya? Misalnya ini kertas stiker ya, misalnya kertas stiker. Ini depan ini saya kletek nih. Kan depannya masih polos kan? Polos kan. Saya kletek, saya tempelin di belakangnya. Jadi lapisan ininya licin, lapisan ini juga licin. Dua-duanya licin. Nah, kalau dua-duanya licin kan bisa ditempelin sama stiker yang lain. Cuma gitu doang. Terus saya hektar 5 lembar 5 lembar. Saya bawa ke sekolah. Saya jual ke teman saya. Laku nggak? Laku. 50 perak. Ini zaman saya SD. Laku 50 perak. Ya kan? Yang beli banyak. Kenapa? Karena waktu itu memang orang lagi musim gambar tempel. Istilahnya gambar tempel kalau anak SD ya kan. Gambar tempel macam-macam lah, superhero kah, apalah, Hello Kitty lah kalau yang cewek. Pokoknya lagi gambar tempel gitu. Ya udah saya jualin ke mereka. Mereka seneng banget tuh. Ya kan? Jadi duit. Saya bawa pulang duit, saya lapor ke orang tua saya, ini jadi duit nih gitu. Ya kan? Tapi kan anak kelas 3 SD nggak ngerti duit segitu tuh banyak apa dikit gitu. Ya pokoknya jadi duit aja yang penting gitu. Ya. Begitu bapak saya lihat ini jadi duit, besoknya dibawain kertas yang ukuran lebih gede. Sehingga yang tadinya ukurannya cuma segini-segini ya, kecil-kecil segini lah ya. Besoknya dibawain lebih gede. Jadi sehingga lebih gede. Ya, gede ukuran lebih besar. Terus saya bendel juga lembarannya 10 lembar, ya saya copotin belakangnya saya tempel gitu ya, pokoknya gitu aja. It's so easy gitu, maksudnya itu tuh ide yang dalam tanda kutip ide receh gitu, ada kebayang nggak sih? Ya, terus saya lebih gede ukurannya, and then saya sepuluh biji 10 lembar 10 lembar saya bawa lagi ke sekolah. Lu udah pada penuh kan bukunya kan nih, gue punya nih yang lebih gede dan lebih tebel, jual itu 200 perak, laku. Ya. Nah, saya tidak buru-buru langsung jual yang harga 200. Saya jual yang murah dulu 50. Saya waktu itu gitu mikirnya. Jadi ternyata secara tidak sadar itu tuh pasti funnel. Jual murah, nanti jual yang agak lebih mahal, nanti jual lebih mahal, jual akhirnya jual, ya. Zaman kuliah begitu. Sama juga, zaman kuliah ada kegiatan kampus saya selalu aktif jadi panitia, ya. Pokoknya saya jadi panitia yang jadi panitianya itu agak tricky sih ya. Jadi panitianya saya tuh apa jadi seksi dokumentasi. Jadi saya mengambil syuting dokumentasi gitu kan. Saya sengaja syuting muka teman saya atau muka teman apa orang-orang yang hadir di acara kampus. Saya syuting muka-mukanya ya butuh paling footage 5 detik lah ya kan. Saya edit, saya masukin gitu kan. Jadi saya bisa ngedit video dari zaman kuliah, saya udah belajar. Dulu masih Ulit Video Studio sebelum dibeli sama Corel tuh dulu ya. Nah, itu saya pakai Ulit dulu tuh, ngeditnya tuh. Itu masih pakai kaset ya, handycam pakai kaset, jadi harus dipindahin dulu ke CPU, di-convert baru jadi format digital waktu itu ya. Tapi saya mengalami masa udah digital, jadi ngeditnya nggak yang kaset diedit pakai kaset lagi, nggak. Jadi kaset bisa diedit ke komputer jadi digital, lalu diedit di komputer ya, pakai Ulit Video Studio saya ngalamin. Nah, itu belum musim Adobe dulu. Belum ada. Ada mungkin ada Premiere, tapi saya belum belum bisa makanya. Nah, pendek cerita, ketika saya jual saya preview itu. Di setiap kali kuliah kuliah itu saya preview di depan kelas itu, saya preview. Mereka-mereka yang lihat wajahnya tampil di video pasti beli itu. Apa VCD dulu belum ada DVD ya. VCD dokumentasi apa tuh istilahnya VCD dokumentasi kegiatan kampus. That's all. Saya jual CD-nya. Berapa keping? 100, 200 laku. Hal sederhana ya. Hal sederhana. Begitu saya kuliah udah agak semester, udah agak akhir-akhir tuh saya ajakin teman-teman saya tuh. Yang suka-suka jualan tuh saya ajakin. Ya sekali lagi kompetitor nih sebetulnya nih. Cuman saya ajakin teman mereka gabung ya kan. Bro, terutama yang suka jualan tuh main-main di fashion tuh saya ajak gabung mereka. Bro, kita gabung aja yuk. Hehe, gabung. Jualan apa? Nih, kita jualan kaos bola, bro, jersey. Kita bikin 3 macam, ya kan? Yang pertama yang murah, yang kedua yang sedang, yang ketiga yang mahal. Saya bawa ke Senayan. Saya jual, orang datang, saya jual, kasih yang murah dulu. Yang murah berapa? 25.000 mas. Beli orang. Ya kan? Tapi ada yang bagusan nih mas, harganya 70. Wah, apa bedanya? Pegang aja sendiri. Sablonannya beda, bahannya beda. Oke, pas lihat, wah akhirnya beli 2. Lumayan dapat cepek kan gitu kan. Ya udah cepek, kasih yang ketiga. Yang ketiga yang premium quality-nya. Kayaknya gitulah ya. Jersey bola. Tapi jangan ditiru karena itu tidak baik ya. Itu sama dengan membajak ya. Jadi saya sekarang tobat, saya nggak mau lagi jualan jersey-jersey bajakan kayak gitu ya. Itu ngebajak sebetulnya. Kan timnas Indonesia waktu itu ya. Timnas Indonesia kan punya jualan juga tuh official jersey-nya buat buat fundraising ya. Nanti fundraising-nya dipergunakan untuk apa? Tentunya untuk pendanaan memperbaiki kualitas tim sepak bola Indonesia. Nah, tapi kan
gara-gara saya jual bajakannya jadi kehilangan peluang itu ya, orang-orang malah pakai bajakan itu, sebetulnya bajakan itu melanggar integritas bisnis ya. Saya nggak mau lagi lakukan itu. Jangan, itu idenya memang ide bisnisnya aja yang Anda ambil, tapi jangan dipraktekin ya. Mudah-mudahan jangan seperti itu, oke? Nah, teman-teman, itu dia ada 9 sindrom pengusaha yang mungkin di luar sana orang akan mengalami 9 itu. Tapi saya yakin, entah kenapa, Anda pun sadar nggak sadar, entah kenapa, di dalam diri Anda sekarang udah nggak ada 9-9-nya. Kita cek sekali lagi, coba Anda lihat lagi sekali lagi, udah nggak ada 9-9-nya. Betul nggak? Padahal cuma 4 hari ngerjain tugas. Tanpa Anda sadari, saya sedang mengupgrade diri Anda dengan menghilangkan sindrom 9 sindrom ini dari dalam diri Anda. Dan sekarang selamat karena mental Anda sudah menjadi mental pengusaha dan Anda sudah terinstall firmware yang baru, operating system OS yang baru di dalam diri Anda, maka saya anggap Anda akan siap untuk diinstal aplikasi-aplikasi apa, ya kan, teknik-teknik, skill-skill apa, ya, yang akan menunjang nanti bisnis Anda. Nah, inilah tahap kedua dari proses mentoring atau coaching. Selamat teman-teman ya. Oke, kita akan ketemu lagi besok. Tentunya ada PR, saya minta PR ya. PR-nya tugasnya tolong Anda rekam ya kan di HP aja, pakai HP, rekaman selfie aja, video ya. Apa yang Anda rasakan di 4 hari kemarin plus setelah nonton video ini, apa yang Anda rasakan? Perubahan positif apa? Ya, jadi formatnya begini. Salam dulu pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam, terus perkenalan, nama saya ini, usaha saya ini, saya ada di kota apa, misalnya boleh tamat-tamat. Ya, setelah 5 hari ini saya mengikuti coaching dengan Abah, saya menjalani tugas yang berat, tapi sekarang saya jadi tahu bahwa manfaat positifnya adalah begini, begini, begini. Perubahan positif yang saya rasakan begini, 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 begini. Nah, deskripsikan seperti itu aja. Nggak usah panjang-panjang lah ya. 2 menit, 3 menit cukup ya. Kurang lebih segitu. Oke, teman-teman? Ya, itu aja untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan saya yakin Anda juga mungkin terkagum-kagum terhadap diri Anda sendiri karena ternyata 9 itu nggak ada di dalam diri Anda semuanya ya, tanpa Anda sadari. Oke, itulah tugas seorang mentor, tugas seorang coach adalah melakukan transformasi kepada timnya ya, karena Anda adalah tim saya juga. Oke, Anda juga adalah keluarga saya. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.